Sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Saya menghadap Presiden dan minta mundur itu karena etika saya tidak terkait dengan etika menteri-menteri lain. Karena etika saya dulu diangkat dengan hormat, harus pamit juga dengan hormat agar tidak tinggal gelanggang colong pelayu. Saya sudah bersama Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati, calon wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan dan partai koalisi lainnya mengundurkan diri. Mengapa Ibu akhirnya melihat bahwa ini adalah sebuah langkah yang terbaik, Bu? Ya, karena kan seperti tadi yang Rosi katakan, saya pernah presiden, saya pernah wapres, saya pernah DPR 3 kali. Saya mengajarkan juga pada anak-anak saya moral dan etika. Jadi banyak orang salah melihat saya. Ya saya sih diem aja, dibully ya biarin aja. Loh ya, karena bukan apa. Mereka tidak mengetahui sebenarnya. Jadi kata kuncinya moral dan etika ya, Bu Mega? Loh iya dong, karena apa? Yang saya bilang semangat itu kan moral. Emang politik masih perlu mempertimbangkan moral dan etika? Loh iya dong, bagaimana kalau tidak ada itu? Jadi secara etik karena Pak Mahfud itu juga calon wakil presiden gitu ya, Bu ya, jadi mundur. Nah banyak pertanyaan, kenapa menteri-menteri dari PDI Perjuangan nggak juga mundur aja, Bu, dari kabinet? Bagi saya itu adalah etika berpolitik. Apa? Harus punya track record politik. Nggak bisa loh, kamu asal masuk, terus kamu mau cari kedudukan saja. No, ada disiplinnya. Itu etika. Ada moralnya. Gak boleh kamu berantem satu sama lain. Pemilu itu kan akan selesai adalah ketika presiden baru akan dilantik. Oke? Betul enggak? Betul. Berarti itu 20 Oktober. Maksud saya berapa bulan ya? Kalau sekarang Februari, katakanlah 14 Februari, 1 putaran atau 2 putaran, ya sekitar 8 bulan, 10 kurang 2 atau Juni gitu. untuk putaran kedua. Jadi saya bilang, tapi please pikir, ganti orang tuh gampang, 5 menit juga, asal udah sumpah jabatan selesai. Tapi dari sisi pengalaman saya, karena saya memang berpengalaman, paling tidak kalau terjadi perubahan itu, kalau 6 bulan saja dia sudah mampu artinya konsolidasi dan tahu fragmentasi dan lain sebagainya, it's okay, gitu. Nah kalau sekarang, kalau enggak kan bahaya gitu kan, Bu? Nah yang bahaya bukannya apa bangsa dan negara, apa enggak begini? Ayo. Oh jadi Bu Mega memang tidak ingin menteri-menteri PD Perjuangan mundur dari kabinet, justru menjadi bagian yang masih tetap membantu presiden? Karena presiden tuh banyak orang tuh mikir kan, presiden itu institusi. Jadi jangan seperti saya presiden, ya. Cuman sekarang kan tetap aja disebut presiden kelima gitu. Itu sebuah kehormatan lah. Tapi kan presiden itu kan dari kita suka lupa. Republik ini dibuat dengan 2 hal, yaitu ketatanegaraan dan ketata pemerintahan. Menteri Keuangan ini adalah posisi menteri yang strategis, Bu. Oh kan iya. Banyak juga yang didesak, udahlah karena dianggap pemerintahan ini atau di kabinet ini semakin supaya terdelegitimasi, maka Bu Sri Mulyani sebagai menteri yang strategis bilang udah mundur aja. Kabarnya Bu Sri Mulyani juga sering berdiskusi dengan Bu Mega. Bu Mega bilang enggak. Padahal kan Bu Mega ini kan selalu kalau pidato bilang tempur. Tapi dengan menahan Menteri Keuangan untuk tidak mundur,
Kenapa Ibu nggak berpikir supaya lah kan justru yang kelihatan hebat kan malah Bu Mega, PD Perjuangan. Kenapa nggak itu yang jadi pilihan Bu? Nah saya berpikirnya begini, karena ini sebetulnya adalah masalah permainan yang seharusnya itu sudah berjalan dengan baik. Yang namanya pemilu ini bukannya sebuah akhir, ini hanya sebuah proses yang sudah dikatakan oleh dari tata negara bahwa sekarang ini presiden itu atau sampai tingkat menteri pun dan lain sebagainya, atau terutama di apa itu namanya eksekutif, itu sudah ada jangka waktu yang harus diselesaikan. Ya sudah. Nah, tapi yang jadi persoalannya yang seperti tadi saya katakan, kalau semua hanya saya suruh mundur aja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menteri Keuangan, dia itu istilahnya kan tadi yang saya dapat masukan, yang dihitung tuh buntungnya loh, jangan untungnya. Kalau kiat itu nanti salah, what will be happen to Indonesia? Nah ini kan juga begitu. Jadi Ibu masih mikirin itunya? Loh saya ini gimana sih, kan saya warga negara Indonesia. Dan seperti yang tadi saya katakan, saya ingin supaya apa yang diciptakan mereka yang sudah berjuang, dulu ada yang ketawa kalau saya bilang merdeka, merdeka, merdeka. Kata Ibu tuh kayak ngapain sih orang udah merdeka pakai teriak-teriak. Loh saya ingin menyemangati supaya kamu ingat, kamu tuh bisa begini, punya bisa negara, bisa diberi nama orang Indonesia. Kalau dulu mana ada, nggak ada, namanya juga paling Nusantara atau apa. Itu karena perjuangan yang lain-lain. Bu, jadi kalau misalnya tuh ada kabar yang beredar suasana di kabinet tidak lagi solid dan ada keresahan, misalnya dari Menteri PD Perjuangan udah ada yang nyiapin koper, itu justru Ibu yang bilang stay dan tetap bekerja. Ya, karena buat saya itu mengerti nggak, kan mesti apa sih? Umpamanya kita nih aja dah duduk, kan ada kursi, ada meja, kan saya mesti mikir mau ngangkat kursi kah atau tetap ada supaya kamu bisa duduk di kursi. Kalau nggak ada kursi kan kamu suruh berdiri sebagai umpamanya. Jadi saya bilang sama para menteri staying. Why? Karena kalau ada orang yang mau dimasukkan, ini kan pasti berebut dong, kepingin banget dong segala masuk sopo. Tapi kalau hanya untuk 10 bulan, apa tahu yang mau dikerjakan? Coba pikirin. Ayo. Dan ini kalau orangnya the best, mumpuni, mengerti yang akan dijadikannya. Dan belum tentu orang itu mau loh. Kan gitu. Ya. Itu hitung-hitungan yang menurut saya sebuah nilai yang seharusnya para pemimpin itu melihatnya juga begitu. Bukan untuk kepentingan pragmatis. Jadi kalau situ suruh, udah dong, pokoknya semuanya lepasin aja gitu. Terus gimana dong?